Terminal bersepadu Gombak merupakan satu terminal bas yang bersepadu. Mer, kenapa sih orang Indonesia suka menyekolahkan anaknya di Malaysia? Negara kita ini lucu banget loh. Kalau banyak yang nggak sadar bahwa ternyata 75% nikel di Indonesia dikuasai oleh China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu guys, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Terminal bersepadu Gombak merupakan satu terminal bas yang bersepadu dengan mod pengangkutan awam yang lain. Di lokasi ini ada 3 mod pengangkutan awam yang utama, iaitu yang pertamanya pengangkutan darat, iaitu bas antara bandar. Dia akan terus naik ke Lebuh Raya Harap dan seterusnya boleh sambung ke Pantai Timur, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Terminal ini juga diintegrasikan dengan stesen LRT Gombak di sebelah. Mana-mana warga yang bekerja ataupun duduk di Lembah Kelang, mereka boleh menggunakan LRT untuk sampai ke terminal ini untuk mengambil bas ataupun bas ekspres sampai sini. Mereka boleh menggunakan LRT. Seterusnya stesen ICRL Gombak yang telah pun kita buat pecah tanah sama oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Premier China di Chiang pada bulan Jun yang lalu. Kita dah boleh nampak struktur bangunan itu telah pun naik. Tujuan saya ialah melihat konektiviti antara terminal ini dengan stesen LRT dan stesen ICRL. Stesen LRT memang bersebelahan dengan bangunan ini, memang ada konektiviti, tetapi kita belum puas hati supaya ini memastikan keselamatan untuk pengguna dan juga OKU. Memang ada dalam perancangan projek membuat eskalator daripada stesen ECRL untuk sambung ke stesen LRT Gombak. Tetapi saya minta mereka kemudahan itu dapat disambung terus ke terminal bersepadu Gombak ini untuk memudahkan penumpang dan dapat memendekkan lagi perjalanan mereka. Wow. Jadi Malaysia ini terus mengembangkan infrastruktur dalam bidang pengangkutan awam, pengangkutan umum guys. Wah, ini bagus ini guys, ini bagus. Ini cerdiknya Malaysia. Cerdiknya Malaysia itu setiap dalam membuat pengangkutan awam selalu difikirkan gimana caranya agar konektivitasnya itu tersambung dengan sangat baik gitu. Jadi antara pengangkutan awam lainnya dengan pengangkutan awam lainnya itu harus tersambung. Jadi satu kesatuan. Jadi enak tuh masyarakatnya, itu enak tuh rakyatnya yang mau kemana itu senang gitu. Jadi orang-orang yang mau dari sini pun akan tersambung ke sana. Ya, dengan bertukar-tukar MRT di sini, bertukar-tukar ke sana terus nyambung ke terminal Gombak. Itu bagus banget. ICRL guys, yang tak lama lagi katanya akan diresmikan. Wow, mantap. Gue pengen ngerasain ICRL nih. Ini nanti pas diresmikan gue akan ke mana? Ke Kelantan ya? Kalau nggak salah ke Kelantan ya. Tolong komennya di bawah ICRL tuh kemana? Ke Kelantan ya. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Terbaik Malaysia lah, memang terbaik lah. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys. Mer, kenapa sih orang Indonesia suka menyekolahkan anaknya di Malaysia? Karena Malaysia memiliki sistem pendidikan yang berkualitas dan diakui secara internasional. Kosnya relatif lebih murah, bahkan dibandingkan sama Indonesia bisa lebih murah dan bertaraf internasional. Dari sisi jarak udah pasti dekat karena cuma 2 jam aja lo naik pesawat. Kalau bicara mengenai kultur, udah pasti kulturnya Malaysia dan Indonesia itu bener-bener mirip. Kalau ada jawaban yang lain, tulis di komen ya. Gimana pendapat kalian? Ini menurut orang Indonesia, kenapa banyak orang Indonesia yang menyekolahkan anaknya di Malaysia? Ini pengakuannya, ini dengerin sendiri ya. Jadi pendidikan di sini tuh jauh banget lebih bagus gitu. Jauh banget lebih bagus. Itu artinya pendidikan kita tuh jauh tertinggal dari Malaysia. Pendidikan Konoha Indonesia itu jauh tertinggal dari Malaysia.
jauh lebih bagus Malaysia gitu. Wah. Jadi jangan bilang ya kalau pendidikan kita itu udah baik. Amburadul pendidikan kita itu. Ya mudah-mudahan karena masih Pak Prabowo ini masih baru ya. Masih dibilang baru ya, masih dibilang baru. Mudah-mudahan Pak Prabowo ini bisa mengembangkan pendidikan kita lebih baik ke depan. Amin ya rabbal alamin. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Negara kita ini lucu banget loh. Kalau di masyarakat, kalau mau cari kerja harus ada SKCK alias surat keterangan catatan kepolisian. Intinya nggak ada catatan kriminal lah dalam hidup lo. Lah di kalangan pejabat ada mantan narapidana yang dulu ditangkap gara-gara korupsi. Bisa-bisanya jadi salah satu ketua di tim Danantara yang tugasnya mengelola dana ratusan triliun bahkan ribuan triliun. Hah? Gimana? Iya bener, emang bener tuh guys. Kalau di masyarakat, siapa yang mau cari kerja, mau mencari pekerjaan harus buat SKCK. Ini penting, ini SKCK. Ini surat keterangan dari kepolisian nih bahwa kita tidak pernah membuat kejahatan, bahwa kita tidak pernah buat maling ke apapun itu. Yang penting tidak pernah membuat kejahatan. Itu penting. Kalau di Indonesia SKCK namanya. Itu surat keterangan dari kepolisian bahwa kita bertanda dengan surat itu tidak pernah membuat kejahatan. Itu di masyarakat ya. Tapi kenapa di area pemerintah itu nggak berlaku itu semuanya? Contohnya ya, banyak pejabat yang duduk di pemerintahan itu mantan korupsi. Bahkan sekarang ini yang menjadi ketua di Danantara itu adalah mantan korupsi. Dan tahu Danantara itu apa? Itu yang akan mengendalikan uang negara yang ada di sana. Bayangkan seorang yang sudah pernah ngorupsi disuruh pegang itu. Dan bukan hanya itu, banyak guys. Banyak area-area yang dipegang oleh orang-orang mantan-mantan korupsi itu. Banyak area-area strategis di tempat kita itu. Pejabat-pejabat di area-area strategis yang di mana pejabatnya itu pernah menjadi mantan napi korupsi. Bayangin. Seakan-akan kita ini kekurangan orang dalam membuat satu pemerintahan. Padahal kan masih banyak orang-orang yang cekap dalam bidangnya gitu. Kenapa nggak ambil orang-orang lain? Kenapa harus ambil orang yang sudah mantan korupsi? Apa nggak ada orang lain? Banyak di Indonesia. Kenapa coba? Coba tulis di komentar guys, apa alasannya? Kira-kira lah gitu ya. Ini dia guys. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Banyak yang nggak sadar bahwa ternyata 75% nikel di Indonesia dikuasai oleh China, bukan dikuasai oleh Barat. Padahal Indonesia berniat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui nikel ini. Tapi kalau udah dikuasai oleh asing, gimana cara ngaturnya? Yap, banyak yang tidak tahu bahwa ada sekitar 33 perusahaan yang melakukan pemurnian 8 juta metrik ton nikel di Indonesia. Dan 75% di antara mereka adalah perusahaan asal China. Padahal Indonesia dikatakan ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dari nikel. Sayangnya, mayoritas nikel dikuasai oleh asing. Tentu saja ini beresiko menimbulkan kekhawatiran akan kontrol rantai pasokan. Bahkan ada resiko-resiko lingkungan yang merugikan negara. Bayangkan saja sebuah negara yang besar seperti Indonesia ini yang menguasai sumber daya alam dan nikelnya adalah bangsa asing. Ini yang membingungkan dan dibingungkan oleh banyak masyarakat. Apakah kita masih terjajah? Tutur para netizen. Tentu saja pengaruh asing yang sangat besar ini dapat membatasi kemampuan Indonesia mengendalikan dan mengarahkan industri nikel demi keuntungan nasional. Ya sih, pernah bilang itu Pak Prabowo ingin menumbuhkan ekonomi kita dari nikel. Tapi kalau nikelnya itu dikuasai oleh Cina, gimana coba? Gimana? Paling tidak kan harus ngambil saham itu dulu, baru kita bisa mengembangkan ekonomi kita dari sana. Tapi kalau kita tidak mengambil saham itu dulu dan saham itu masih dipegang Cina, itu artinya Cina lah yang akan untung, bukan kita. Cina hanya bayar pajak sama kita, kan gitu. Pajak pun ya segitu-gitu aja. Gimana sih? Katanya mau mau meningkatkan ekonomi dari nikel. Orang nikelnya dikuasai Cina kok. Kok masih ngayal? Rakyat kok mau dibodoh-bodohi lagi. Astagfirullahaladzim. Kalau yang ngomong itu yang betul gitu ya, cari
gimana caranya rakyat itu bahagia, senang gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iya bener sih, orang pemerintah Indonesia tuh lucu bener, lawak gitu guys. Terima kasih buat semuanya. Salam buat Korea, salam Ramadan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.